Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang sifat mekanika material. Ini adalah tabel yang menunjukkan perbandingan antara modulus elastisitas, modulus geser, dan rasio Poisson dari beberapa logam paduan. Ada aluminium, kuningan, tembaga, magnesium, nikel, baja, titanium, dan tungsten. Oke, kita lihat satu persatu. Untuk modulus elastisitas itu menunjukkan suatu angka yang digunakan untuk mengukur ketahanan dari suatu material untuk mengalami deformasi pada saat terdapat gaya yang diberikan kepada material tersebut. Nah, kalau kita lihat nilainya, ternyata tungsten ini memiliki nilai modulus elastisitas yang paling tinggi di antara material yang lain. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu si tungsten ini tidak mengalami deformasi yang permanen pada saat material ini itu digunakan untuk suatu aplikasi tertentu. Jadi misalnya tungsten ini digunakan untuk jembatan gitu ya. Nah, pada saat jembatan tersebut mendapatkan beban, maka si tungsten ini dapat bertahan untuk mengalami deformasi. Sementara itu kalau untuk modulus geser ini berkaitan dengan respon dari suatu material terhadap tegangan geser. Jadi kita lihat bagaimana respon dari material tersebut pada saat material tersebut itu mendapatkan gaya geser. Nah, di sini juga sama ya. Tungsten ini memiliki nilai yang paling tinggi. Jadi dia bisa menahan deformasi akibat adanya tegangan geser. Kalau untuk rasio Poisson itu kan menunjukkan perbandingan kontraksi di sumbu di sumbu horizontal terhadap perpanjangan di sumbu vertikal. Kalau di sini nilainya menunjukkan nilai yang range-nya ini tidak terlalu besar ya, jadi sekitar 0,28 sampai 0,34. Oke, untuk sifat mekanik yang pertama, yaitu kita pelajari terlebih dahulu sifat mekanik di daerah elastis. Nah, ada yang namanya kekuatan elastis. Kekuatan elastis itu menunjukkan kemampuan suatu material untuk menerima beban atau tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi plastis. Nah, untuk mengukur kekuatan elastis, kita tuh melihat dari nilai yield-nya atau titik offset sebesar 0,2% sejajar dari garis elastis. Nah, apa sih kegunaan dari kekuatan elastis ini? Jadi kekuatan elastis ini penting dalam hal perancangan ya. Karena apa? Karena tegangan yang bekerja pada suatu material itu tidak boleh melebihi titik yield dari bahan. Jadi supaya tidak terjadi deformasi plastis. Jadi pada saat kita membuat suatu rancangan, maka kita harus memikirkan ya, kira-kira material yang cocok itu yang mana sih untuk diaplikasikan dalam suatu produk engineering gitu ya misalnya ya. Jadi kita pilihlah material yang pada saat dia itu diberikan suatu gaya tidak mengalami deformasi yang permanen atau deformasi plastis. Nah, gini ya. Jadi misalnya nih, yang pertama ini coba tentukan 0,2% titik offset ya pada material gray cast iron. Jadi ini adalah grafik tegangan-tegangan dari material gray cast iron. Karena material ini itu menunjukkan perilaku yang tidak bisa istilahnya tidak bisa menunjukkan secara jelas mana titik yield-nya, maka kita perlu menarik garis sebesar 0,2% di grafik ini.
Jadi pada saat kita menarik 2% di grafik ini, garis 2% di regangannya yang kemudian kita tarik sejajar, maka kita bisa tahu posisi dari yieldnya. Sementara kalau untuk material yang lain, misalnya ada baja karbon rendah, kita lihat grafiknya seperti ini. Nah, ini kita bisa tahu ya, mana sih posisi titik yieldnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada titik yield atas dan ada titik yield bawah. Nah, titik yield inilah yang nantinya itu akan digunakan, akan dirata-rata dan dapat digunakan untuk merepresentasikan titik yield. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu kekuatan elastisnya, kita bisa melihat berapa sih batasnya, berapa sih batas dari kekuatan elastis tersebut, yaitu dari titik yield. Oke, sifat mekanik berikutnya yaitu kekakuan. Kekakuan ini maksudnya adalah kita melihat bagaimana sih suatu material itu mempertahankan bentuknya terhadap deformasi elastis. Nah, dinyatakan sebagai modulus elastisitas dan juga bisa menggunakan rasio Poisson. Nah, kegunaannya seperti apa? Jadi misalnya kita itu ingin merancang mesin perkakas. Nah, mesin perkakas ini misalnya seperti mesin pembubutan, kemudian milling. Nah, itu kan butuh peralatan yang sangat kaku ya. Jadi kalau kita membuat atau merancang mesin perkakas itu, kita butuh material yang sangat kaku. Kenapa seperti itu? Kalau materialnya itu kurang kaku, maka bisa mengakibatkan proses permesinannya itu menjadi kurang akurat. Karena dia kalah dengan ini ya, dengan material yang dipotong oleh mesin perkakas tersebut. Dipotong ataukah dibor gitu ya. Nah, untuk rumusnya, kalau untuk modulus Young itu membandingkan antara perbedaan tegangan dibanding dengan perbedaan tegangan yang terjadi dalam suatu material pada saat material tersebut itu mendapatkan suatu gaya. Nah, sementara kalau untuk Poisson ratio, kita bandingkan bagaimana tegangan di sumbu horizontal ya, atau kita lihat bagaimana kontraksi yang terjadi seperti itu, kemudian dibandingkan dengan bagaimana perpanjangan ke arah sumbu vertikal ini. Jadi istilahnya kalau di sumbu ini itu di sini ada mendatar, ada horizontal, kemudian ke atas ini sumbu vertikal. Jadi kita lihat bagaimana perubahan ke arah horizontal dan juga ke arah vertikal. Berikutnya yaitu resilient. Resilient itu menunjukkan kemampuan material untuk menyerap energi tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi plastis. Nah, sifat resilient ini direpresentasikan dengan modulus resilient. Jadi pada saat kita merancang suatu produk, ada bagian-bagian tertentu yang memang dia akan mendapatkan tegangan yang besar. Nah, harapannya bagian tersebut itu tidak sampai mengalami deformasi permanen atau deformasi plastis. Jadi contohnya itu misalnya pegas alat transport. Nah, pegas alat transport ini kan sangat penting ya di kendaraan. Karena apa? Karena pegas ini dapat meredam getaran yang diterima oleh suatu kendaraan. Jadi pada saat kendaraan tersebut melewati permukaan tertentu, permukaan yang tidak rata, maka harapannya getaran tersebut itu tidak sampai terasa atau tidak sampai ke bodi mobil ya. Atau jangan sampailah getaran ini itu menyebabkan penumpang dan juga pengemudinya itu merasakan adanya getaran ini atau menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, si pegas alat transport ini memang harus memiliki sifat resilient yang tinggi. Nah, untuk sifat resilient itu kan diwakili oleh modulus resilient atau UR. Itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini ya, setengah dikalikan T
tegangan yield dikalikan dengan regangan yield. Itu sama dengan tegangan yield kuadrat dibagi dengan 2 kalikan modulus elastisitas. Nah, tegangan yield itu yang mana? Tegangan yield itu kalau untuk material yang tidak bisa menunjukkan titik yieldnya, maka kita tinggal menarik garis dari 0,002, kita tarik sejajar dengan garis elastisnya, kemudian itulah tegangan yieldnya. Nah, kalau untuk regangan yieldnya gimana? Ya udah, dari perpotongan ini kita turunkan ke bawah ini ya, ke regangan ini ya. Jadi kita akan dapatkan regangan yield. Nah, ternyata resilient ini sangat bergantung dengan tegangan maksimal atau tegangan ultimate. Jadi tegangan ultimate itu adalah tegangan yang maksimal, beban maksimal yang bisa diterima oleh suatu material sampai material tersebut itu tidak mengalami patah. Kalau misalnya tegangan ultimate-nya tinggi, maka resiliennya ini juga akan tinggi. Selanjutnya yaitu sifat mekanik daerah plastis. Nah, kalau di daerah plastis itu harapannya adalah material tidak sampai mengalami retak atau patah. Kalau yang di elastis itu kan material itu jangan sampai mengalami perubahan permanen. Ini ya. Nah, untuk sifat pertamanya ada keuletan. Keuletan itu menunjukkan kemampuan suatu material untuk dideformasi tanpa mengakibatkan terjadinya retak ataupun patah. Nah, keuletan ini bisa dinyatakan dengan persen pengurangan panjang dan juga persen pengurangan luas penampang. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk menentukan berapa besar deformasi yang akan dilakukan oleh proses manufaktur, misalnya ada rolling, kemudian extruding, forging, dan drawing. Kalau rolling ini kan maksudnya adalah ada suatu logam yang dipaksa untuk melewati suatu roll agar logam tersebut itu memiliki bentuk-bentuk tertentu ya, memiliki bentuk penapang tertentu, bisa silinder atau yang lainnya. Kalau extruding ini merupakan proses ya sama juga sih sebenarnya. Jadi proses di mana logam itu dibentuk dengan cara menekan melalui rongga cetakan. Nah, kalau untuk extruding ini fungsinya itu adalah untuk membuat batang silinder, kemudian tabung, atau profil tertentu. Sementara kalau untuk forging itu adalah penempaan ya, proses penempaan. Jadi misalnya nih, kita punya suatu material yang memiliki ketebalan tertentu, kemudian material tersebut itu akan digunakan untuk membuat produk dengan ketebalan yang lebih kecil lagi ya, sehingga material tersebut itu perlu ditempa. Kemudian kalau untuk drawing ini sebenarnya juga sama ya dengan dengan extruding, tapi yang membedakan tuh kalau drawing ini kita akan memberikan gaya tarik pada logam tersebut. Jadi misalnya kita ingin membuat suatu kawat ya, kawat itu kan nggak langsung dihasilkan dalam bentuk diameter yang sangat kecil. Jadi dia awalnya dari diameter yang cukup besar, kemudian dipaksa dengan menggunakan gaya tarik agar menjadi kawat yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Untuk detail dari proses ini bisa kalian pelajari di proses manufaktur. Kemudian nah, ini berikutnya ini kerusakan pada material dengan keuletan tinggi itu didahului oleh deformasi. Jadi, kalau material tersebut itu sudah menunjukkan deformasi, maka kita bisa tahu nih, kita bisa mengerti kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan agar produk tersebut itu atau material tersebut itu tidak mengalami kerusakan yang lebih parah. Nah, untuk mengetahui keuletan dari suatu material, kita bisa lihat dari sini ya. Persen EL itu sama dengan LF min L0 dibagi dengan L0 dikalikan 100. LF ini adalah panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi dengan
panjang awal. Sementara kalau untuk persen pengurangan luas penampang, nah di sini kita melihat ini ya, melihat luas penampangnya, berarti luas penampang awal kurangi luas penampang akhir dibagi dengan luas penampang awal. Loh, kok beda ya? Kalau yang atas ini akhir kurangi awal, kalau yang ini awal dikurangi dengan akhir. Beda karena apa? Karena kalau kita menarik suatu material, maka panjangnya kan yang akan mengalami perubahan menuju ke nilai yang lebih besar. Sementara kalau untuk luas penampang, kalau kita tarik suatu material, maka penampangnya akan semakin kecil. Sebuah material yang mengalami deformasi plastis yang kecil memiliki suatu karakteristik yaitu brittle atau getas. Nah, maksudnya gimana? Oke, kita lihat di sini ada grafik tegangan-tegangan, kemudian ada dua garis ya, ada garis warna biru dan ada garis warna hijau. Nah, garis warna hijau ini jalurnya lebih panjang dibandingkan dengan yang warna biru. Itu menunjukkan bahwasannya material yang ada di garis warna hijau itu mengalami deformasi plastisnya cukup panjang. Nah, sementara kalau untuk yang warna biru, sebelum dia mendapatkan tegangan maksimal, dia sudah mengalami patah duluan di sini. Jadi, material yang warna hijau ini memiliki keuletan yang lebih tinggi dibandingkan material yang warna biru. Kalau untuk material yang warna hijau, itu dikatakan ulet apabila persen EL-nya ini lebih besar dari 5%. Persen elongation-nya itu ya. Sementara kalau untuk brittle, untuk patah getas, itu persentase EL-nya ini kurang dari 5%. Nah, apa sih pentingnya keuletan? Pentingnya keuletan itu adalah kita bisa mengetahui kapan sih struktur akan mengalami deformasi sebelum dia itu akhirnya putus. Ya. Nah, pentingnya yang kedua itu adalah kita bisa tahu juga berapa besar deformasi yang diberikan ke suatu material pada saat proses pembuatan atau proses fabrikasi. Jadi, jangan sampai deformasi yang kita berikan itu menyebabkan material mengalami patah. Untuk sifat mekanik berikutnya ada ketangguhan. Ketangguhan itu menunjukkan kemampuan dari suatu material untuk menyerap energi dan berdeformasi plastik tanpa menjadi patah. Di sini ketangguhan itu dapat dinyatakan dengan modulus ketangguhan. Nah, kegunaannya misalnya ini ya, pada komponen mesin itu pada saat digunakan, komponen tersebut sering mengalami kenaikan tegangan sesaat hingga di atas yield point. Nah, kalau di atas yield point itu kan berarti sudah masuk ke dalam deformasi plastis ya, sehingga harapannya komponen tersebut itu nggak apa-apa berdeformasi plastik tapi jangan sampai patah. Nah, komponen mesin yang dimaksud itu ada kopling, roda gigi, dan rantai. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka material itu harus memiliki ketangguhan yang cukup tinggi. Nah, rumus ketangguhan sendiri itu didasarkan oleh jenis materialnya, apakah materialnya itu ulet atau ductile, ataukah materialnya itu getas atau brittle. Kalau untuk bahan ulet, maka rumus ketangguhannya itu adalah perkalian antara tegangan maksimal dikalikan dengan regangan pada saat dia patah. Kemudian kalau untuk rumus yang lain ya, bisa juga seperti ini. Regangan akhir atau regangan pada saat patah itu dikalikan dengan tegangan ultimate atau tegangan maksimal ditambah dengan tegangan yield dibagi 2. Sementara kalau untuk bahan getas itu merupakan perkalian 2/3 dikalikan dengan tegangan ultimate dikalikan dengan regangan akhirnya ya, atau regangan pada saat dia patah. Nah, ini adalah perbedaan antara ductile dan brittle. Kalau ductile itu dia memiliki jalur yang lebih panjang ya dibandingkan brittle, sehingga dikatakan
bahwasannya ductile ini dia akan mengalami deformasi plastis dalam waktu yang cukup lama dibandingkan dengan brittle. Nah, untuk ketangguhan sendiri itu bisa juga dinyatakan sebagai kemampuan suatu material dalam menyerap panas hingga mengalami patah. Nah, suatu material dapat dikatakan tangguh jika material tersebut memiliki keuletan dan ketangguhan yang tinggi. Nah, untuk mengukur ketangguhan, kita bisa menggunakan beban statis. Beban statis itu beban yang tidak berubah ya dari waktu ke waktu, dan juga dengan menggunakan beban dinamis. Kalau beban dinamis itu beban yang berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk mengukur besarnya ketangguhan dari hasil pengujian tarik, kita bisa lihat ininya ya, luasan permukaan di bawah kurva. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu titik ultimate stressnya atau tegangan ultimate, itu akan kita kalikan dengan regangan yang terakhir ini atau regangan pada saat dia putus atau epsilon F. Nah, itu coba kita kalikan, maka itulah nilai dari ketangguhan. Ini adalah perbandingan ketangguhan dari 3 material, ada keramik, kemudian ada logam, dan ada polimer. Kalau kita pengen tahu mana sih material yang memiliki ketangguhan paling tinggi atau paling besar, kita bisa amati luas di bawah kurva. Nah, kita lihat di sini bahwasannya metal ini memiliki luasan yang paling besar ya dibandingkan keramik dan juga polimer. Sehingga bisa dikatakan bahwasannya logam itu memiliki ketangguhan yang paling besar dibandingkan keramik dan polimer. Nah, kalau untuk keramik, dia itu memiliki tegangan yield yang tinggi, sehingga dikatakan bahwasannya keramik itu memiliki kekuatan yang paling tinggi dibandingkan metal dan polimer. Sementara kalau untuk polimer, dia itu memiliki regangan yang cukup besar ya, yang paling besar dibandingkan metal dan keramik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berarti polimer itu memiliki sifat keuletan yang paling tinggi dibandingkan metal dan juga keramik. Berikutnya kekuatan tarik. Kekuatan tarik itu menunjukkan kemampuan dari suatu material untuk menerima beban atau tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya putus. Nah, kekuatan tarik ini dinyatakan dengan tensile strength atau tau U. Tau U ini posisinya adalah di stres yang paling maksimal ini ya, yang paling tinggi. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya itu adalah kekuatan tarik dapat dijadikan acuan untuk menghitung kekuatan dari suatu material. Nah, di dalam pengujian tarik itu sebenarnya kita bisa menghitung dua jenis tegangan-regangan ya. Regangan teknik itu yang pertama, dan juga ada tegangan-regangan sebenarnya. Kalau tegangan dan regangan teknik itu didasarkan oleh luas penampang awal. Ini ya, contohnya nih seperti ini. Tegangan teknik itu sama dengan P atau beban yang diberikan kepada suatu material dibagi dengan luas penampang awal. Nah, sementara kalau untuk tegangan sebenarnya, kita itu harus melihat luasan penampang yang sebenarnya. Nah, luasan penampang sebenarnya itu kan semakin lama itu semakin mengecil kan ya pada saat material tersebut ditarik. Oleh karena itu, kurva untuk tegangan sebenarnya itu tidak seperti ini bentuknya. Jadi semakin lama dia semakin meningkat. Ini ada grafik perbandingan tegangan-regangan teknik dari 3 jenis baja ya. Kita lihat bersama, di sini ada baja dengan karbon yang rendah, kemudian baja dengan karbon menengah, dan baja dengan karbon yang tinggi. Oke, untuk grafik yang pertama ini terlihat bahwasannya baja karbon rendah itu memiliki panjang regangan yang lebih besar, yang paling besar dibandingkan medium dan juga high. Panjang regangan pada saat dia putus ini ya.
Nah, berarti menunjukkan apa? Berarti menunjukkan bahwasannya baja karbon rendah itu memiliki keuletan yang paling tinggi. Kemudian sekarang kita bandingkan lagi untuk ketangguhannya. Nah, kalau ketangguhan, otomatis kita lihat luasan permukaan yang berada di bawah kurva. Terlihat bahwasannya si baja karbon menengah ini memiliki ketangguhan yang paling tinggi dari ketiga material. Kemudian untuk baja karbon tinggi berarti dia memiliki kelebihan apa nih di sini? Nah, berarti dia memiliki kelebihan kekuatan yang paling tinggi. Jadi kan kekuatan itu adalah kemampuan dari suatu material untuk menerima suatu beban tanpa mengakibatkan perubahan atau tanpa mengakibatkan deformasi. Tapi kalau kita lihat di sini, selain dia memiliki kekuatan yang paling tinggi, dia itu memiliki sifat yang getas atau mudah patah. Nah, untuk grafik yang terakhir, ini ada cast iron. Cast iron itu apa? Cast iron itu adalah logam tuang ya, atau besi tuang atau besi cor seperti itu. Nah, besi cor ini dia memiliki sifat yang getas. Jadi untuk stresnya itu, untuk tegangannya itu rendah, berarti menunjukkan bahwasannya kekuatannya itu rendah, dan juga untuk waktu regangan menuju putusnya ini juga kecil ya, sehingga dikatakan bahwasannya besi tuang ini sifatnya adalah brittle atau getas. Nah, ini ada latihan soal yang perlu dikerjakan ya. Ada batang tembaga memiliki panjang awal sebesar 400 mm yang ditarik dengan tegangan 276 MPa. Jika deformasi seluruhnya elastis, berapakah perpanjangan batang yang dihasilkan? Nah, untuk rumusnya kita lihat terlebih dahulu apakah dia itu deformasi elastis atau plastis. Nah, karena di sini deformasinya itu elastis, maka hukum Hooke itu berlaku. Nah, sehingga kita menggunakan rumus ini ya. Tegangan sama dengan regangan dikalikan dengan modulus elastisitas. Oke, kemudian nah ini kita tahu juga bahwasannya regangan itu sama dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Sehingga dari rumus itu bisa kita substitusikan dan kita dapatkan rumus akhirnya delta L sama dengan seperti ini. Nah, ini coba kalian masukkan nilainya ya dan hitung berapa sih delta L. Untuk E-nya atau modulus elastisitas itu bisa dilihat di tabel di slide awal saya tadi ya. Nah, itu coba kalian cek untuk tembaga itu berapa sih modulus elastisitasnya. Nah, berikutnya untuk latihan soal yang kedua, di sini ada grafik kurva tegangan regangan dan spesimen yang diamati itu adalah spesimen yang terbuat dari kuningan. Yang ditanyakan di sini yang pertama berapa sih modulus elastisitasnya, kemudian berapa kekuatan yield pada offset regangan 0,002, berapa beban maksimal yang dapat diterima oleh batang silinder dengan diameter awal 10 mm dan berapa perubahan panjangnya. Ini ya. Nah, caranya gimana? Untuk analisisnya, silakan mungkin bisa mengadopsi dari cara yang saya berikan ini. Untuk modulus elastisitas, karena kita nggak tahu spesifikasi detail dari material kuningan itu, dan kita hanya ditunjukkan saja grafiknya, maka sebenarnya kita itu bisa melihat modulus elastisitas dari grafik tersebut dengan mengamati kemiringannya. Jadi kemiringan itu adalah perbandingan perubahan tegangan dibagi dengan perubahan regangan. Jadi di perubahan tegangan itu, tegangan 2 dikurangi dengan tegangan 1, dibagi regangan 2 dikurangi dengan regangan 1. Nah, ini coba kalian pilih titiknya, pilih titik dengan bebas ya, secara bebas seperti itu. Pokoknya dia masih berada di daerah deformasi elastis. Misalnya kalian pilih di titik tegangan 1 itu ya, tegangan 1, kemudian kalian cari perpotongan di kurvanya,
Kemudian kalian cari juga berapa regangannya. Nah, caranya seperti itu. Kemudian yang kedua, kekuatan tarik pada garis offset regangan 0,002. Kalau untuk ini otomatis kalian harus menggambar garis sejajar dengan ini ya, dengan garis linear elastis. Kemudian yang ketiga, beban maksimum yang dapat diterima oleh batang silinder dengan diameter awal 10 mm. Nah, kalau untuk beban maksimum ini bisa digunakan rumus ini ya. F sama dengan tau dikalikan dengan A0. Taunya ini apa? Taunya ini adalah tau yang paling maksimal. Itu coba dicari hasilnya berapa. Nah, itu kalian masukkan di sini. Kemudian yang D, perubahan panjang pada spesimen dengan panjang awas sebesar 200 mm setelah diberikan gaya tarik sebesar 300 MPa. Berarti ini berkaitan dengan regangan ya. Nah, ini. Oke, dari dua soal ini coba kalian kerjakan ya. Jadi sekian dulu pertemuan hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.